Salah, makanya Nabi bilang perbandingannya salah. Ini bukan ketemu gubernur lagi. Yang ciptain gubernur, yang ciptakan langit bumi, dia kita hadapi. Makanya orang beriman berpakaian seindah-indahnya, berwangi-wangi dia. Keren amat gitu. Itu ngomongan istri Adit, keren amat. Di tengah malam aja ya harus begitu. Jadi sholat kita khusyuk sekali dengan bacaan lirik. Dengan bacaan lirik, bukan dalam hati. Kalau dalam hati bisa blank kita. Lirik itu tidak terlalu keras, juga tidak terdengar sama sekali. Lirik hanya diri kita yang dengar. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasal lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tusubu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pelan-pelan dinikmati, kayak abang menikmati makan yang lezat. Tadi mau nyebut nikmatin rokok. Orang beriman gak mungkin merokok, ya kan? Kayak begini gak ada yang merokok, ini orang saleh. Gak mungkin nonton sepak bola, gak mungkin. Gak bisa, ini gak bisa nonton TV-nya enggak. Walaupun sering tampil di TV, gak nonton TV. Ada dakwah di YouTube itu pun dibuat, teman-teman share kemudian. Jadi abang biasakan membaca Al-Quran setiap hari dan azamkan jangan keluar rumah kecuali sudah baca Quran. Apa hikmahnya? Harokatuna muqtada, maka aktivitas kita keseharian dalam bimbingan Allah. Bang, kalau lisan ini banyak zikir, banyak baca Quran, tidak berdusta, tidak makan yang haram, abang berdoa diijabah oleh Allah. Abang ngomong didengar. Yang ketiga, biasakan ke masjid sebelum kaki ke kantor. Barokna haulahu, orang yang hobinya ke masjid, maka segala aktivitasnya mabrukah, diberkahi Allah. Bukan hanya dia, haulahu, apa dan siapa yang mengitarinya, hatta peristiwa apa yang terjadi pada dirinya, berkah yang buat dia dekat pada Allah. Kalau abang punya anak, abang selalu ke masjid, anak abang jadi berkah. Kalau abang ke masjid, istri abang berkah. Kalau abang ke masjid, pekerjaan abang berkah. Kalau abang ke masjid, jabatan abang berkah. Kalau seorang guru ke masjid, ilmunya berkah. Jadi diberkahi adalah haulahu. Makanya kalau masjid makmur, kampung itu akan berkah. Kalau kampung itu banyak masalah, sejujurnya masyarakatnya memang tidak berjamaah di masjid, maka nggak ada keberkahan. Indonesia ini akan berkah kalau para pemimpin dan rakyatnya ke masjid. Kemudian yang keempat, sholat duha. Rizqun jariyun. Orang kalau hobi duha, rezekinya ngalir, nggak putus. Wad duha wal laili idza saja. Siapa yang menjaga siang dengan duha dan malam dengan tahajud, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan tinggalkan kamu siang malam, sebagaimana kamu jaga siang dengan duha dan malam dengan tahajud. Rezeki itu bukan hanya duit, bang. Rumah tangga bahagia rezeki, anak soleh rezeki, istri soleha rezeki. Nih kita pertemuan nih rezeki. Diberi kesehatan taat, makanya yang kita minta afiat, bukan hanya sehat. Ada orang sehat tapi nggak ke masjid, itu sehat yang nggak afiat. Abang ini sehat afiat namanya. Sehat tapi nggak ke masjid, itu sehat saja. Tapi kalau abang subuh ke masjid, itu namanya sehat afiat. Abang sehat tapi nggak tahajud, itu sehat saja. Tapi kalau abang sehat lalu tahajud, itu sehat afiat namanya. Nah kita ingin afiatan fil jasad. Kata Nabi SAW, bayar dong kepada Allah. Mata bisa sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, liver sehat, lambung sehat. Bayar dong. Oksigen yang kita hisap, bayar dong. Apa kata Nabi SAW? Duha 2 rakaat kau sudah membayarnya kepada Allah. Yang keberapa? Yang kelima, biasakan selalu bersedekah. Mudahkan setiap hari. Wallahu fi auni abdi makan abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.
Kapan Allah nolong kita? Jawabannya, kapan kita menolong saudara kita? Lakukan terus menerus. Karena Allah kirim 2 malaikat khusus setiap hari. Dan spesial hanya untuk memperhatikan kita bersedekah apa tidak. Allahumma ati munfikan halafan. Begitu melihat orang bersedekah, malaikat langsung berdoa, ya Allah gantikan, tambahkan, segera rezeki untuknya. Tapi yang pelit, wa ati mumsikan talafan. Segerakan, mudahkan kesulitan baginya. Mudah tapi sulit. Kemudahan dalam sulit. Sulit itu jadi datangnya begitu cepat pada dia. Bahkan disegerakan gara-gara bakhil. Ingat bang, kesialan, musibah, dan su'ul khotimah tidak pernah berani mendahului sedekah. Jaga kalimat ini. Makanya kata Nabi SAW, badir bis sedekah. Disegerakan sedekah itu. Maka itu orang yang paling menyesal saat wafat dalam surah Munafikun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu nyawa sudah di sini nih, udah di sini nih. Ya Rabb, kembalikan ke muka bumi. Pasodakoh, pasti sedekah. Bukan pasti sholat, bukan pasti puasa, bukan pasti haji. Pasti sedekah. Kenapa? Karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Karena harta yang ditinggalkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang keenam. 1, sholat malam. 2, baca Quran. 3, ke masjid. 4, sholat duha. 5, sedekah. Yang keenam, jaga wudhu. Bang, kematian mengincar setiap saat. Makanya orang yang tidak berwudhu itu orang nekat. Nekat namanya, udah pasti mati kalau nggak wudhu. Apalagi mau dakwah, apalagi naik pesawat. Mestinya tuh di bandara tuh diumumkan, sebentar lagi pesawat diberangkatkan, silakan para penumpang untuk berwudhu lebih dahulu. Sih begitu. Nekat. Jangan sentuh yang bukan mahram. Wudhu. Dan Allah cinta pada hamba yang berwudhu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu apa maknanya? Orang yang batal berwudhu, di antara maknanya batal wudhu, batal wudhu. Tidak ada yang buat gelisah orang beriman kecuali saat dia batal. Busro, senang dia wudhu. Yang terakhir, jadikan dunia ini majelis zikir. Sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir. Selesai sholat zikir, duduk zikir. Mau tidur zikir sampai tertidur. Zikirnya sampai tertidur. Hasan al-Bisri itu khairut tabi'in, sampai pegang tasbih. Pegang tasbih beliau. Ditanya oleh muridnya, engkau itu seorang hafid, puluhan ribu hadis hafal. Lalu kenapa kau masih megang tasbih? Mudzakir billah. Aku takut lupa kepada Allah. Rasulullah SAW itu memang dijaga oleh Allah. Kita yang alfa ini harus sering mengingatkan. Buya Syekh bin Amsir itu pegang tasbih putih terus tangan beliau. Berangkat di pesawat, dia pegang tasbih. Pegang. Buya. Langsung sair-sair keluar.